Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel DVC Service Teknisi Otodidak. Oke, kali ini saya kedatangan HP Redmi Note 8 dengan kerusakan. Kata pemilik HP ini, HP tidak bisa menyala. Oke, di sini kita coba lakukan pengecekan ya. Ketika kita tekan tombol power, HP muncul logo Redmi, selang tidak lama muncul logo baterai seakan-akan baterai ini kosong. Oke, di sini kita akan coba cek berapa persen kondisi baterainya ya. Dengan cara kita coba cas HP Redmi Note 8 tersebut. Oke, kita tunggu sebentar. Ketika kita colok cas di sini, ternyata untuk kondisi baterainya masih di angka 82%. Yang artinya HP ini seharusnya bisa menyala ya. Oke, kita lepas kembali. Kemudian kita tekan tombol power. Kita tekan, muncul logo Redmi dan kita tunggu sebentar. Mati, kemudian muncul logo baterai pengecasan lagi. Dan ketika kita colok menggunakan kabel cas dan kita coba hidupkan di sini, apakah HP bisa menyala? Kita coba di sini. Kita tekan tombol power dan muncul logo Redmi. Oke, jadi di sini akan saya lakukan pengecekan. Kita coba hidupkan dengan cara kita colok cas. Apabila HP ini nanti bisa masuk ke dalam menu, berarti HP ini bisa menyala kalau kita colok menggunakan cas ya. Akan tetapi HP tidak bisa menyala kalau kondisi HP-nya tidak sedang kita cas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini HP Note 8 ini bisa masuk ke dalam menu dengan normal ya kalau kita colok menggunakan kabel cas. Oke, di sini kita coba lepas ya. Kita lepas konektor casnya, maksud saya casnya kita lepas. Kemudian kita coba mainkan HP dan ternyata setelah kita cabut casan, HP mati. Kemudian restart seperti ini ya. Jadi setelah hidup menyala, kemudian kita cabut kabel casnya, HP restart seperti ini. Nah, muncul logo indikator pengecasan lagi ya. Oke, setelah kita lakukan analisa, kemudian kita akan coba bongkar ya. Kita coba bongkar untuk Redmi Note 8 ini untuk membuka ataupun mengambil mesinnya ya. Kita wajib melakukan congkel backdoor bagian belakang terlebih dahulu. Di sini saya gunakan bekas tempered glass yang full ya. Jadi di sini kita buka bagian backdoor belakang secara hati-hati, jangan sampai mengenai fleksibel LCD maupun fleksibel board cas bagian bawah. Dan ada juga satu fleksibel fingerprint ya di bagian atas. Intinya kita buka backdoor Redmi 8 ini secara hati-hati. Oke. Di sini backdoor sudah bisa kita buka ya. Kita buka pelan-pelan. Dari indikasi yang sudah kita lakukan ya, kita lakukan pengecekan di awal video tadi. Untuk kasus Redmi Note 8 ini kemungkinan masih sama seperti konten-konten saya yang sebelumnya. Masalahnya berada di bagian baterai. Namun teman-teman perlu diingat ya, masalah yang sama belum tentu cara eksekusinya sama. Dan bisa dilihat di sini untuk HP-nya masih segel, jadi belum sama sekali HP ini dibongkar. Jadi ini pertama kali, kemungkinan ya pertama kali HP Note 8 ini dibongkar. Jadi kasus seperti ini awalnya restart ataupun kita colok cas ternyata bisa hidup, kalau kita lepas cas mati, itu belum tentu cara eksekusinya sama ya.
Namun di sini kita bisa melakukan ataupun melakukan pengecekan seperti awal tadi dan mengeksekusi di yang paling termudah dahulu. Jadi di sini nanti saya akan fokus di bagian baterai ya. Karena tidak menutup kemungkinan ataupun kasus-kasus yang sebelumnya yang saya temui masalah seperti ini masalahnya berada di bagian baterai. Karena di sini HP-nya masih segel dan di sini untuk baterainya kelihatannya juga masih bagus, masih layak pakai. Di sini nanti kita akan coba lakukan pengerjaan, yaitu kita jumper bagian komponen di dalam baterai. Biasanya masalah seperti ini itu hanya putus di bagian fuse baterainya. Oke, untuk letak fuse baterainya itu berada di dalam baterai ya. Jadi kita akan fokus di bagian baterainya saja. Di sini tanpa kita lepas ya, tanpa kita lepas baterai, kita belah di bagian sini. Hati-hati ya, jangan sampai mengenai fleksibel baterainya. Kemudian kita angkat sedikit demi sedikit sampai terlihat komponen yang kita cari. Untuk komponen fuse baterai hanya terdapat pada bagian baterai yang kondisinya masih ori ataupun bawaan HP. Jika HP tersebut sudah pernah diganti baterai, maka untuk komponen fuse baterai tidak ada. Jadi perlu diingat untuk komponen fuse baterai hanya terdapat pada HP yang baterainya masih original. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah komponen yang kita cari, yaitu namanya adalah fuse baterainya. Jadi fuse baterai ini ibaratnya itu penghubung ya ataupun sikring. Jika sikring ini putus maka HP tidak akan berjalan dengan normal. Lantas langkah apa yang harus kita lakukan? Jadi kita coba saja lakukan jumper fuse baterainya ya menggunakan kabel jumper. Semoga saja setelah kita lakukan jumper fuse baterai, HP Redmi Note 8 ini bisa sembuh dan normal. Dan maksud saya setelah kita jumper fuse baterai, HP ini bisa normal dan bisa kita gunakan secara normal dan bisa kita kembalikan kepada pemilik HP-nya ya, tanpa harus kita ganti part apapun, tanpa harus kita bongkar-bongkar bagian mesinnya. Oke, di sini saya akan lakukan jumper fuse baterai ya menggunakan kabel jumper. Sebelumnya harus kita kasih timah terlebih dahulu ya di bagian kabel jumper agar lebih mudah menempelnya. Jangan lupa kita tambahkan cairan flux dan kita lakukan jumper ya. Untuk jumper seperti ini bisa menggunakan kabel jumper, bisa menggunakan kabel handset ataupun juga bisa langsung kita gunakan timah. Dan untuk proses jumper di bagian fuse-nya bisa kita lepas kemudian kita jumper ataupun lakukan cara seperti ini ya. Tanpa kita lepas fuse baterai, langsung kita tambahkan saja kabel jumper di bagian atasnya. Apakah cara ini aman, Bang? Dari yang sebelum-sebelumnya belum ada yang komplain ya. Saya lakukan cara seperti ini. Oke, di sini untuk jumper fuse baterai sudah saya lakukan dengan sempurna. Dan untuk penampakannya seperti ini ya. Kita zoom terlebih dahulu. Nah, setelah kita lakukan jumper baterai, maka penampakannya akan seperti ini. Dan ini adalah namanya komponen fuse baterai yang hanya ada di baterai original. Oke, setelah itu kita coba rapikan ya. Kita rapikan terlebih dahulu komponen di bagian baterainya agar terlihat rapi kembali ya. Dan dipastikan jangan sampai konslet antara komponen satu dan komponen yang lain. Setelah kita pasang semua soket, kemudian kita akan tes nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tekan tombol power, muncul logo Redmi. Kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar apakah ada perubahan.
Kita tunggu, masih logo Redmi ya, belum berubah tampilan. Nah, di sini sudah muncul tulisan MUI ya, tanpa kita colok cas. HP insya Allah bisa masuk ke dalam menu. Nah, ini ya, HP sudah bisa masuk ke dalam menu. Kita coba scroll-scroll seperti tadi ya. Kita coba tes apakah HP ini mati tanpa kita colok cas. Kita coba terangkan ya. Nah, nampaknya HP ini tidak mati ya. Kemungkinan masalahnya hanya berada di bagian baterainya. Dan jika teman-teman mengalami kasus seperti ini, kalau dirasa baterainya itu masih bagus, ya lakukan cara seperti ini. Oke, di sini kita coba colok cas ya. Kita coba colok cas. Oke, pengecasan normal ya. Oke, di sini saya akan konfirmasi pada pemilik HP-nya kalau masalahnya hanya di bagian baterainya. Jika pemilik HP mengizinkan dilakukan seperti ini, ya sudah, kasus sudah selesai, kita kembalikan kepada pemiliknya. Akan tetapi jika pemilik HP ini menginginkan ganti baterai, ya kita ganti baterai saja dengan baterai yang baru, seperti itu. Jadi kita konfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik HP Note 8 ini ya, apakah cuma di jumper seperti ini, apakah minta diganti dengan baterai yang baru. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini ataupun video pembahasan kasus kali ini. Semoga teman-teman jika menemui kasus seperti ini tidak salah melakukan eksekusi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.